Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukmini, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan kelompok 7 kebagian mengenai e-commerce, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis e-commerce. Yang pertama itu business to business B2B, di mana B2B di sini adalah bentuk jual beli produk ataupun jasa yang melibatkan dua atau beberapa perusahaan dan dilakukan secara elektronis. Nah, dalam hal ini baik pembeli maupun penjual sebuah perusahaan itu dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan, bukan perorangan, gitu ya. Dan biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain, dan transaksi jual belinya juga tersebut dilakukan untuk menjalin sebuah kerjasama antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Contohnya saja di internet trading, busy.co.id dan juga Indonetwork ya. Di mana B2B di sini biasanya menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI, atau menggunakan sebuah email dalam proses pemesanan gitu ya. Pembelian barang ataupun jasa di sini sehingga produsen perusahaan itu tidak kekurangan bahan baku ataupun faktor penunjang produksi yang sudah dicontohkan tadi mengenai busy.co.id. Nah, di situ diperjualbelikan seperti halnya produk bahan kimia, terus bahan industri dan juga bahan dasar pabrik dan lain-lain ya. Yang selanjutnya Selanjutnya business to consumer. Di sini B2C, di mana B2C di sini adalah sebuah bisnis yang dikerjakan antara pelaku dengan konsumen, antara pelaku produsen dengan konsumen. Contohnya saja, misalnya ya, produsen itu dilakukan aktivitas jual beli produk kepada konsumen melalui pemasaran sebuah online. Dan juga pemasaran itu akan dilakukan sebuah bisnis dengan cara memasarkan sebuah produk-produk ke konsumen tanpa adanya sebuah feedback dari konsumen untuk berbisnis ulang. Dengan kata lain, produsen di sini hanya memasarkan sebuah produk dalam bentuk barang ataupun jasa, sementara konsumen di sini hanya berperan sebagai pengguna tanpa menjual belikan lagi. Artinya sebuah pembeli saja. B2C di sini sebuah bentuk jual beli produk yang melibatkan perusahaan penjual dan juga konsumen yang dilakukan secara elektronis. Contohnya saja seperti blibli.com, Lazada gitu ya. Biasanya B2C di sini terjadi perdagangan secara elektronis dari perusahaan produsen ataupun perusahaan distributor langsung, yang dimana menjual produk kepada masyarakat umum sebagai konsumer. Nah, biasanya bisnis ini sangat populer karena dapat menjual harga di bawah pasar dan mampu berkembang secara cepat, gitu ya. Selanjutnya, customer to konsumer. Biasanya C2C di sini adalah jenis konsumer di mana pelakunya adalah sama-sama pelanggan dan juga konsumen. Di sini pelanggan akan menjual barang ataupun jasa dari produsen tertentu kepada pelanggan lainnya. Bisa dikatakan penjual ini adalah sebagai semacam perantara, gitu ya. Itu juga bisnis yang dijalankan antara konsumen dan juga konsumen. Artinya konsumen akan menjual kembali barang yang telah dibeli yang diperoleh dari produsen dan juga konsumen ke yang lainnya. Contohnya seperti Shopee, Bukalapak gitu ya. Artinya di sini ada dalam satu wadah website yang dimana bertemunya sebuah konsumen dengan konsumen lain bisa menggunakan sistem langsung COD ataupun dilakukan sebuah pemesanan secara online tuh. Selanjutnya, e-commerce dan consumer ke to business. C2B di sini adalah aktivitas bisnis yang terjadi di antara produsen dengan konsumen, di mana produsen di sini lebih dikerjakan terhadap produsen yang menyediakan sebuah produk barang ataupun jasa. Misalnya saja
konsumen akan memberitahukan secara detail sebuah produk, barang ataupun jasa yang diminati oleh sebuah konsumen melalui pemasaran secara online, di mana produsen itu yang akan tahu akan sebuah permintaan ataupun peminatan yang kemudian melakukan sebuah penawaran produk yang diminati terhadap konsumen. Contohnya saja freelancer ataupun free fix gitu ya. Ini sebuah perusahaan desainer seperti itu. Selanjutnya, faktor konsep dalam e-commerce, di mana yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama bahwasanya e-commerce merupakan produsen perdagangan ataupun juga mekanisme jual beli di internet, di mana pembeli dan juga penjual itu dipertemukan di dunia maya. Tidak melakukan transaksi secara tatap muka, tapi dipertemukan di dunia maya ataupun di media online gitu. Dan juga e-commerce di sini juga dapat kita ketahui bahwasanya suatu cara ataupun berbelanja atau berdagang secara online ataupun direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet, di mana terdapat website dan juga dapat menyediakan beberapa internet gitu. Dan juga sebagai faktor penunjang kunci kesuksesan dalam media ini ataupun e-commerce di sini lebih tidak mengandalkan sebuah kekuatan produk saja, tidak mengandalkan sebuah kekuatan produk ataupun barang, namun di sini ada juga tim manajemen. Ada tim manajemen yang sangat handal, pengiriman yang sangat tepat, dan juga pelayanan yang bagus, struktur organisasi dan juga jaringan infrastruktur juga di sini aman lah, dan juga di situ ada desain situs web yang bagus. Namun di sini ada faktor lainnya. Yang pertama, di situ menyediakan harga kompetitif, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat dan juga ramah, dan juga menyediakan informasi barang dan jasa yang dilakukan secara lengkap dan juga jelas, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa yang bisa kita katakan diskon lah. Di situ kan ada banyak lah seperti halnya di Shopee, Lazada, di situ saat ini ada diskon-diskon gitu. Dan juga memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian, saran ataupun kritikan dari barang yang sudah dibeli oleh sebuah konsumen, dan juga mempermudah kegiatan perdagangan. Mungkin hanya itu dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.